Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Tafsir Jalalain, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Qutbatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa jami' ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasumma ila arwahi Sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatar Ridha wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi Sayyidina Muhammad Al-Bakir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali Al-Uraidi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasumma ila arwahi muallifil kitab Tafsiril Jalalain Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad Al-Makhali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa barakatihima fid daraini wa liwalidayhima wa limasyayikhihima. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa sayyidina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Ayat pinten? Walaqad la alimtum nggih. Ingkang kandel ngene grup bawean. Surat Al-Baqarah ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sesungguhnya lamu kosamin, jadi huruf lam pada lafadz qad. Nah, walaqad lam lamu kosamin, lamnya adalah lam kosam, ya, menyatakan sumpah. Oke, kosam itu sumpah. Alimtum, alimtum, demi kamu telah mengetahui. Araftum, kamu tahu. Alladzina, orang-orang. I'tadau, yang melanggar. Tajawazu, melampaui. Al-hadda, batas. Minkum, di antara kamu. Fisabti, pada hari Sabtu. Ya. Kalau orang Yahudi menyebut hari Sabat. Bisoidin, dengan menangkap. As-samaki, ikan. Waqad, padahal. Nahaina, kami telah melarang kamu. Nahainahum, kami telah melarang kamu. Anhu, menangkap ikan. Wahum, dan mereka adalah ahlu ailati, penduduk desa Elia. Fakulna, lalu kami titahkan. Lahum, kepada mereka. Kunu, jadilah kalian. Qiradatan, kera. Khosiina, yang hina. Mubadina, yang terkucil. Fakanuha, maka yang dikehendaki Allah, ha, atas kera itu. Wahalaku, dan mereka menemui kematian.
Ba'da setelah salasati ayyamin 3 hari. Saya jelaskan dulu di ayat 65. Ini masih lanjutannya ayat-ayat sebelumnya, ya, ini mengenai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berjanji kepada Allah akan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Musa, akan menjalankan perintah-perintah Allah yang ditulis di dalam Taurat. Nah, ini janjinya Bani Israel, Jadi janji Bani Israel untuk selalu mengamalkan isi Taurat. Namun mereka lagi-lagi ingkar janji. Sehingga Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka untuk menakut-nakuti mereka. Nah, setelah takut baru mereka secara terpaksa beriman. Mereka bersujud membungkuk-bungkuk dengan mengucapkan hitoh. Itu kalau bahasa kita, hapuslah kesalahan kami, hapuskan kesalahan kami. Tapi karena mereka nggak tulus, lidahnya mengatakan hinto, artinya dalam bahasa mereka, bahasa Ibraninya itu gandum gitu. Sama dengan kita orang terpaksa astagfirullah karena terpaksa, ya, astagfirullah. Nah, sama dengan seperti itu. Nah, karena mereka tetap ingkar, disuruh beribadah kepada Allah hanya di hari Sabtu saja, mereka tetap ingkar. Ingkarnya kenapa? Setiap Sabtu orang-orang mau berangkat ke rumah ibadah mereka, sungai-sungai di jalan yang menuju tempat ibadah itu banyak sekali ikan. Orang sampai wah, ikannya luar biasa banyak. Allah memang menguji Bani Israel sama orang Yahudi, milih beribadah apa milih ambil ikan. Ya sama dengan kita hari ini, dan sama. Sudah berjanji sama Allah, sudah dibikinkan jadwalnya oleh Allah, diberi hari Sabtu untuk mengadakan ibadah 1 minggu sekali. Tapi Allah setiap 1 minggu menjadikan sungai-sungai yang menuju tempat peribadatan itu banyak sekali ikan. Dan itu kalau diuangkan luar biasa banyak. Akhirnya Bani Israel dan orang Yahudi itu tidak jadi berangkat ke tempat ibadah, semua rebutan ikan yang ada di sungai-sungai itu. Tapi kalau nggak hari Sabtu, ikan itu tidak ada. Sampai 3 kali Sabtu mereka tidak ke tempat ibadah, sebagian disambar petir. Ya, kemudian yang sebagian sambar petir, yang lainnya takut nggak ambil. Habis itu di Sabtu-Sabtu berikutnya yang namanya ikan makin banyak. Sampai diperingatkan oleh Allah, kamu sudah punya perjanjian sama aku, apapun yang terjadi pada dirimu di hari Sabtu, beribadah menyembah kepadaku. Tapi diuji oleh Allah dengan banyak ikan, akhirnya nggak jadi menyembah Allah. Sampai 3 kali, yang periode kedua, orang-orang ini dikutuk oleh Allah menjadi kera. Yang pertama disambar petir, sambar geledek, yang sisanya tetap tidak takut, lupa takut, ya hanya seketika itu takut, kemudian nggak takut lagi karena ikannya makin banyak. Sama ya dengan kita, sudah punya jadwal ngaji, akhirnya ya sama. Allah ini kan menjelaskan perilakunya orang Yahudi. Sebenarnya ya ini menggambarkan kepada kita. Nabi Musa
dengan Allah sudah mengikat janji di dalam Taurat hanya 1 minggu sekali di hari Sabtu. Tapi dilalah pas hari Sabtu mereka disibukkan dengan dunia, ikan diperbanyak, ini diperbanyak. Kalau orang zaman sekarang kan ordernya malah diperbanyak. Kalau nggak waktunya ngaji ya nggak ada order, pada waktu ngaji banyak order. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Allah perilakunya orang Yahudi. Makanya sebenarnya ayat ini ya Allah mencontohkan orang Yahudi ya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena perjanjian, nah apa kata orang Yahudi? Karena perjanjian yang disampaikan Nabi Musa kepada mereka dianggap perjanjian itu di bawah tangan, bukan perjanjian seperti di notaris. Kita ngaji gini kan gak ada perjanjian, tapi perjanjiannya kan hanya berdasarkan moralitas. Nah, ya seperti ini. Akhirnya ditegur oleh Allah. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Jadi kisah orang tidak, kalau di Islam kan dihubungkan karena di zaman Nabi Musa tidak pergi beribadah 3 kali jadi monyet, jadi kera, sama dengan kita ibadah mingguan kita kan Jumat. Makanya waktu kecil kita dikasih tahu orang tua, nenek moyang, kamu kalau nggak Jumatan 3 kali jadi monyet. Ini kisahnya di Nabi Musa. Sehingga ada teorinya Darwin, ya, ahli biologi mengatakan manusia itu berasal dari kera. Ya mungkin juga fosil yang ditemukan adalah fosil umat Nabi Musa yang dikutuk oleh Allah jadi kera. Ya mungkin saja, ya kita nggak bisa menolak kebenaran teorinya itu, karena di Al-Quran juga dikisahkan sempat ada suku bangsa yang dikutuk oleh Allah, ya, di desa Elia itu jadi monyet. Oke, kita lanjutkan. Faj'alnaha maka kami jadikan hadiah, maka kami jadikan dia yaitu tilkal uqubata, hukuman tersebut, tilkanya tersebut, al uqubata hukuman, nakalan sebagai peringatan, ibratan sebagai cermin perbandingan, maniatan yang mencegah, min irtikabi hingga min irtikabi melakukan lagi mislima perumpamaan sesuatu, amilu yang mereka lakukan,
Lima, sesuatu. Lima, amilu yang mereka lakukan. Lima, sesuatu. Baina yadaiha, yang ada di depannya. Wama, dan sesuatu. Khalfaha, yang ada di belakangnya. Ayil umami, yaitu al umami, umat. Allati, yang fi zamaniha, berada di masa itu. Wa ba'daha, dan yang datang kemudian. Wa mau'idhatan, serta menjadi pengajaran. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Allahi, kepada Allah. Wa khossu, dan dikhususkan. Bidzikri, bagi orang yang disebutkan. Li'annahum, karena merekalah kan isinya Taurat, padahal kamu dulu berjanji akan mengamalkan isinya Taurat. Saya nggak mau mengamalkan isi Taurat karena isi Taurat itu tidak turun langsung kepadaku. Jadi orang Yahudi itu mesti ada aja alasannya. Dulu berjanji karena masih diberi kemiskinan, diberi penderitaan, akan menyembah Allah di hari Sabtu, ya.
tapi ternyata kemuliaan apapun sudah ditingkatkan oleh Allah. Nah, ternyata kembali lagi tidak mau mengamalkan isinya Taurat. Alasannya karena Taurat tidak turun langsung kepada dia. Oke, dia tidak percaya. Padaku titip pesen awakmu gawis, kan gitu toh kalau orang Jawa. Seorang nabi pergi ke Gunung Tursina 40 hari diberi Taurat oleh Allah, karena diperintahkan oleh Allah pergi ke Gunung Tursina demi orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Nah, waktu ditimpakan kemelaratan, orang Yahudi juga memohon-mohon, ya, hito jadi hinto kan itu. Tapi setelah kehidupannya tertata lagi, jadi normal, lebih baik dari sebelumnya, alasannya karena Taurat tidak diturunkan langsung kepada mereka, hanya kepada Musa. Ya wis wong diturunkan kepada Musa aja suruh suruh mengerjakan sendiri. Karena waktu Musa pergi ke Gunung Tursina, kita ya tidak diajak, kita nggak tahu bener apa enggak itu dari Tuhannya Musa. Jadi kalau kita melihat kisahnya orang-orang Yahudi itu ya luar biasa ya sampai hari ini. Tetapi ini kan Allah mencontohkan mereka buat kita, buat pelajaran kita. Nah, contohnya mereka berjanji kalau hari Sabtu akan pergi ke rumah ibadah, beribadah bersama Nabi Musa dan sebagainya. Tapi ternyata yang beribadah ya cuma Nabi Musa dan orang tertentu aja. Yang lainnya gak usah ibadah wis iki ana iwak akeh. Ikan di seluruh sungai yang menuju tempat ibadah itu luar biasa banyak ikan. Di setiap Sabtu pasti banyak ikan. Nah, kalau di kita setiap Sabtu nggak banyak ikan, tapi ada CFD, Car Free Day, Sabtu Minggu Car Free Day. Terus jalan-jalan ditutup, terus orang jualan di kanan kiri banyak, akhirnya banyak uang kan? Guys, do ngaji iki wae dodolan rame. Ya sama dengan itu. Ya, ini Allah mencontohkan kepada kita jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya orang Yahudi. Makanya saya itu melarang jangan menghina-hina orang Yahudi, mengkritik-kritiki orang Yahudi. Kita itu kalau dipikir logika yang jernih, kelakuan kita itu bisa-bisa mengalahkan kelakuannya orang Yahudi. Okay. Mereka menganggap karena kesepakatan dulu waktu di Gunung Tursina itu kan kesepakatan hanya lisan saja, kan kesepakatannya nggak ada dibuat di atas hitam dan putih kan gitu. Jadi ketika kita bertransaksi dengan lisan, orang Yahudi mengatakan wah dulu cuma ngomong saja ya. Nah, karena ini tidak tercatat, ya sudahlah kita kesepakatan boleh kapanpun kita batalkan. Sama dengan ketika orang tua ada janji dengan orang lain, mungkin utang piutang, tiba-tiba orang tuanya meninggal, anaknya tidak mau ganti. Oh, ini kan utangnya bapak. Ya, waktu bapak utang sampean ya nggak ngomong aku, kan gitu. Gaya-gaya Yahudi kan gitu. Jadi jangan sampai meniru gaya-gaya Yahudi. Nah, mungkin dua ayat ini ada pertanyaan. Ini terkait tentang orang Yahudi dan gaya-gayanya orang Yahudi. Yang ini kejagaan Al-Quran nggak paling banyak disebut. Oke.
Jadi sejarah itu menurut awam yang mau dilakukan ini yang paling dekat apa tidak semakin manfaat barang. Dulu saya juga tanya pada kiai-kiai saya dulu. Tanopo nggih, Gusti Allah itu susah-susah nyiptakno wong Yahudi. Wong jelas-jelas Yahudi kelakuannya kaya ngono diceritakan. Tapi selalu saja diceritakan. Sampai perang Israel sama Palestina nggak berhenti-berhenti. Kalau Allah mau, katanya Allah kan berkuasa, seboleh mudar. Tapi kan enggak. Nah, Nabi itu menjelaskan Allah memang menciptakan orang-orang Yahudi itu untuk penyeimbang dan menunjukkan kepada kita sebagai pembanding. Kalau kamu persis apa yang diperbuat orang Yahudi, berarti kamu bukan manusia yang bernilai di hadapan Allah. Mungkin bernilai di hadapan orang lain, tapi tidak bernilai di hadapan Allah. Orang Yahudi itu kan tidak bernilai di hadapan Allah, walaupun di hadapan banyak orang bernilai. Contohnya gini, pencipta penemunya laptop yang canggih-canggih itu siapa? Itu kan orang Yahudi. Ini yang tempat untuk kita ngaji itu punyanya orang Yahudi. Itu bernilai sekali bagi kehidupan kita. Tapi Allah tidak menganggap itu bernilai. Karena apa? Kan di ayat sebelumnya dulu sudah pernah dijelaskan, kaifa takfuruna, kenapa kamu jadi kafir? Padahal waktu itu Allah menjelaskan, kamu itu sudah saya anugerahi nikmat yang luar biasa, namanya nikmat kreativitas. Wis tak kayak cerdas, kreatif, tapi setelah kreativitasnya dimunculkan oleh Allah, menjadi orang yang paling pinter, paling cerdas, bisa menciptakan apa-apa, tapi lupa dengan anugerah yang diberikan Allah. Karena mereka mengatakan ini bukan dari Allah, ini dari hasil pemikiran kami. Kreativitasnya sudah dilupakan, bahwa mereka bisa berpikir itu ya karena Allah. Allah memberikan contoh, ketika kamu masih sehat, wah luar biasa. Tapi ketika sudah keple, kalau masih sehat aja orang-orang ditantangi, dipukul. Tapi setelah stroke, ayo mbah saiki keplakan aku mbah, wis gak iso le stroke niki mbah. Nah, sebenarnya kan Allah itu telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada orang Yahudi, nikmat kreativitas, nikmat eksistensinya sebagai manusia, tapi tidak pernah dia syukuri. Sama dengan kita, makanya sampai ulama-ulama itu kan menjelaskan, karena ada satu perkataan di kitab, orang yang tipenya orang Yahudi, tipenya orang Yahudi itu ilmunya tinggi, hartanya numpuk segede gunung, tapi amalnya cuma seberat debu. Itu ciri zaman akhir. Siapa sekarang orang gak jor-joran kaya, gak jor-joran pinter? Dulu sekolah SMA cukup, sekarang S1. S1 gak cukup, S2. S2 nggak cukup, S3. S3 nggak cukup, profesor. Tapi amalnya itu masih kalah dengan debu beratnya. Nah, maksud dari ayat ini, Allah itu menggambarkan kepada kita, kalau bahasanya Quran kan ibroh. Ibroh itu contoh gambaran profil kehidupan manusia yang dianggap tidak berguna oleh Allah itu ya persis orang Yahudi, walaupun itu memberi manfaat kepada orang lain sangat luar biasa. Apa yang tidak memberi manfaat? Kalau jenengan sakit di rumah sakit itu alat-alat dari mana? Yang canggih-canggih itu, yang untuk ditempelkan di dada bunyi terus ada garis-garisnya. Ya kita kan harus jujur, obat-obatan yang kita konsumsi di rumah sakit bahan yang terbanyak dari mana?
Ya dari sana. Ya, tapi kenapa Allah menganggap itu tidak bernilai di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia sangat bernilai? Nah, karena kufur nikmat, mereka itu diberi nikmat kreativitas yang tinggi oleh Allah, tapi tidak pernah mensyukuri nikmat. Makanya kalimatnya kaifa takfuruna, ya. Kenapa kamu mengingkari nikmat? Pendidikannya luar biasa, pinter-pinter. Kalau kita belajar teori-teori sains modern hari ini, rata-rata penemu sains modern itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Ilmu psikologi itu ya orang Yahudi, teorinya antropologi itu ya orang Yahudi. Orang Yahudi semua ya. Yang kita pelajari dan kita banggakan di perguruan tinggi itu rata-rata Yahudi. Tapi Yahudi yang tidak tinggal di Israel, Yahudi yang ada di Eropa, di Prancis, ya, di Jerman dan sebagainya, di Amerika. Nah, ada penemu teori yang luar biasa namanya Lauren Kohlberg, itu ya orang Yahudi. Antropologi namanya Claude Levi Strauss, itu ya orang Yahudi. Saya belajar semuanya, saya ginilah ya, semuanya wong Yahudi, kreativitasnya luar biasa. Belanda itu kan ya Yahudi, sampai bisa jajah kita 350 tahun. Saking nemennya toh kita ini dijajah 350 tahun. Nilai manfaatnya apa? Loh, kita kan bicara nilai manfaat pada manusia ketika kita dijajah Belanda. Apa punya infrastruktur kereta api kalau nggak ada Belanda? Paling kita tetap naik dokar. Ya, Allah memberikan nilai manfaat kepada kita melalui kedatangannya Belanda. Dibangun kereta api, bandara, dibangun yang namanya pabrik gula, dibangun dam-dam. Itu damnya Belanda kan belum roboh ya sampai hari ini. Dam yang bangun kita 3 tahun 4 tahun yang lalu jebol. Loh, nilai manfaatnya itu manfaat Belanda turunan Yahudi. Tapi itu nggak dinilai oleh Allah di hadapan Allah. Kreativitasnya nggak dinilai karena mereka diberikan kecerdasan, diberikan kreativitas yang tinggi semuanya, tapi mereka kufur nikmat. Itu makanya mereka tidak dinilai di hadapan Allah. Nah, kita dijelaskan oleh Allah kisah-kisah Yahudi, jangan sampai kita itu tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, contohnya Nabi Muhammad membangun peradaban itu kan peradaban baru. Orang-orang di Jazirah Arab dulu tidak disebut bangsa Arab sebelum Al-Quran ini turun. Ya, sebutannya ya Quraisy, ya Bani Mukhdor, Bani itu, Bani As-Sakif di Taif dan sebagainya. Nah, barulah Al-Quran diturunkan, mereka disebut oleh Allah bangsa Arab. Ya, mereka disebut bangsa Israel. Nggih, monggo. Yang ngutang orang tuanya tapi anaknya nggak mau nyaur itu gimana penjelasan? Iya, makanya kalau anaknya nggak mau nyaur ya, kalau di Quran ini kan kelakuan Yahudi kan modelnya ngono kuwi. Loh, kalau makanya gini, saya jelaskan dulu prosesnya. Kalau di kuburan dikepui malaikat kan itu nanti. Jadi kita yang anak itu, anak dijelaskan oleh Allah, disindir lewat ayat ini, lek bapakmu mati, ibumu mati, kowe gak gelem bayar utange bapak ibumu, kowe padha karo wong Yahudi. Jawab orang Yahudi apa ketika bapaknya yang punya utang? Loh, itu kan utangnya bapak kan sudah meninggal. Kenapa beban bapak harus ditanggungkan ke saya? Apalagi sampean dulu kan ngutangi bapak, gak ngomong sama saya. Gitu gayanya Yahudi kan. Tapi itu kan juga kalimat itu sekarang kan muncul di lisannya bangsa kita ya. Ya, makanya jangan seperti itulah. Ketika orang tua meninggal, anaknya tidak mau menyelesaikan tanggungan orang tua,
ya orang tuanya di sana digantung amalnya, disiksa oleh malaikat menurut keterangan di kitab-kitab yang menjelaskan tentang kematian orang yang masih meninggalkan hutang walaupun 1 rupiah. Padahal kalau ada orang tua meninggal, terus meninggalkan tanggungan, kalau anak yang mau membayar hutang-hutangnya orang tua akan dibalas keberkahan oleh Allah. Coba kalau ninggal hutang 1 miliar, lebih baik menghindari apa membayar? Ya orang sekarang lebih baik menghindari, urusannya bapak dikepui malaikat nang kono. Nah, lanjutannya setelah seperti itu, kalau orang tua sudah meninggal, orang tua laki-laki meninggal, ibu itu menurut Quran harus segera bagi waris. Jangan gak dibagi-bagi waris, karena sudah harta itu hukumnya menurut Allah sudah harta waris, bukan harta bersama lagi. Wes selama aku masih hidup jangan dibagi, nanti aku mati bagiin aja. Ibunya kan melanggar perintahnya Allah. Faktanya hari ini kan kalau bapak sudah meninggal, ibu nggak segera bagi waris. Delalah digawe dipakai nyekolahkan anaknya, dipakai ini nggak penuh berkah, merotoli satu-satu. Nah, ketika tidak dibagi-bagi waris, suami di sana ya digebuki malaikat menurut keterangan di kitab. Apalagi pada waktu itu anak cucunya rebutan warisan. Orang yang punya tanah waris siapa? Contoh, kalau tanah ini dulu bukan dari bapak saya, bapak saya dari bapaknya. Ternyata bapaknya dari bapaknya lagi, buyut saya. Dari babat alas buyut saya dikasihkan mbah saya, dikasih bapak saya, sekarang ke saya. Dan semua harta tinggalan nenek moyang masih jadi satu namanya, dan belum dibagi waris sampai jatuh ke generasi saya buyut. Terus tiba-tiba rame, gegeran, bahkan sampai ke pengadilan, yaitu orang tua saya yang dulu tidak segera menyelesaikan, panggil sama Allah, mbah saya kok nggak diselesaikan pada waktu hidupnya, mbah perempuan dipanggil, kenapa kok nggak segera kamu bagi waris padahal suamimu sudah meninggal. Akhirnya buyut saya, kenapa anak cucumu seperti ini? Ya tinggal mereka memberikan argumentasi yang jelas. Kalau bisa memberikan jawaban yang jelas, ya nggak apa-apa, tapi yang nggak jelas itu yang nanggung. Jadi memang faktanya juga saya ngalami sendiri, ketika sidang perkara itu hakim mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis yang bunyinya orang tuamu saiki digantung karo malaikat, kamu masih mendaftar saja gugatan waris, nenek moyangmu langsung digantung. Ini ayatnya, ini hadisnya. Hakim langsung ngomong begitu. Ya. Lah, makanya kan orang tua ngomong, wes urusan generasi ini bah tanggung kamu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani di kitabnya kan nyebut anjine dasar ora asobah. Gitu. Wonge gelem nikmati ra gelem tanggung jawab. Makanya yang tanggung jawab ya zawil furud, yang punya waris langsung. Nah, kita dipesankan oleh Allah, kalau kamu nanti dianugerahi banyak harta, segera dibagi. Lah gimana kalau yang mati ibunya dulu bapaknya? Lah yang perintahnya kan matinya bapak, bukan matinya ibu. Kalau bapak masih hidup kayak bahasa ini, ya sekarang ya masih boleh dikelola. Kalau di sini dulu ibu saya ngomong, tanah ini mau saya wariskan ke kalian, tapi statusnya kan itu tanahku. Si tanah mbah buyutmu bagaimana? Ya sudahlah Bu, yang penting ibu nyampaikan ke anak-anaknya, wis saja niki yang niatku tak bagi, tapi nggak iso. Wis yang saya bagi yang dulu hasil kerjaku sama abahmu. Ya sudah itu.
Tapi kita anak yang pernah ngaji ngomong, ya Bu, saya terima itu waris dari abah, dari ibu, tapi ini saya kembalikan ke ibu. Selama ibu masih hidup, ibu nikmati. Ibu mau jual, monggo, mau monggo. Karena saya sudah dibekali dengan ilmu cukup dan saya sekarang sudah punya harta yang cukup bagi saya, dan itu nilainya banyak sekali. Lah anak soleh kan yang harus dibagi balik meneh. Kenapa? Budi kita nggak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Ya sekarang malah aneh, bapak ibu masih hidup malah anaknya minta warisan. Ya, jadi kelakuan-kelakuan seperti itu kan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, jangan diikuti. Kalau orang tua punya hak-hak adami, ya disebutkan di kitab kan hak adami, hak-hak dengan orang lain. Nah, sifatnya manusia, ya kita ahli warisnya harus menanggung itu. Makanya bank sekarang, kalau ada nasabah pinjam uang langsung diasuransikan. Kalau mati biar tidak membebani ahli waris. Jadi nanti yang bayar kan asuransi. Karena bang ya pengalaman, kau tak ngomong nang ahli warisnya paling jawabnya aku garum bela bapak utang nang bang. Ya kan gitu faktanya. Ya, jadi tetap kalau di Islam ketika orang tua meninggal, ya anaknya ikut menanggung beban-beban yang ditinggalkan orang tua, termasuk hutang piutang dan masalah-masalah lain yang belum selesai. Kayak saya ada masalah waris belum selesai, ya itu tanggung jawab saya. Nah kalau anak yang tipe-tipe Yahudi, bapak biyen niku apa sih, gak nanti marek nang ngene iki ninggali perkara ae, ya kan? Itu kan tipe-tipe Yahudi. Gelem barangnya ra gelem resikone. Sama dengan dikasih motor mobil nyervis gak mau, ngumbah mobil motor gak mau, ya. Nggih. Pihaknya tanggung jawab bukan hutang. Cuma dia itu katakan cukup, nyata yang hutangi kakak, tapi punya harta waris. Dan harta waris itu belum diwariskan, sebelum diwaris sebagian dijual dulu ke hutang. Boleh Gus? Si A meninggal terus punya utang, gitu. Berarti kemudian belum sempat dibagi waris, terus diambilkan dari hartanya untuk bayar hutangnya. Nah, nggih. Itu memang di hukum waris ya dijual dulu untuk menyelesaikan tanggungan si mayit, baru sisanya dibagi. Yeah. Makanya orang tua itu kalau di Quran apapun yang dia lakukan anaknya juga harus ada yang tahu. Biasanya kan orang tua punya tipe wis arare ben gak usah nanggung, bisa mikir. Ujung-ujungnya kalau ada sesuatu di luar dugaan anaknya kaget. Ya, kaget. Sama saya juga mengalami. Selama ini kita nggak tahu. Tiba-tiba deal angkanya 3 digit. Sewu kan 3 digit. Loh, bayangkan. Saya terus berpikir begini. Waduh, ya gimana lagi? Terus saya nego sama yang punya uang, saya nego. Sama minta dibayar cash apa mau saya cicil. Pun Gus, kula sak kersa jenengan mawon. Anjine niki salah kula, riyen kula mboten matur ten jenengan. 0,5 miliar banyak enggak? Kayak anak gini nggih, anak 2, 3. Sing nikmati anak ini, yang ini enggak nikmati. Terus ini padahal yang memakai hartanya. Aku biyen mau ngeterno emak mbek bapak.
Padahal yang mangan dia itu yang memanfaatkan. Terus anak yang satunya karena tahu kalau nggak saya bayar orang tua saya nanti dua-duanya masih nggak jelas kehidupannya di alam barzah, sudah dibayar. Ternyata kehidupannya lebih makmur yang mau nanggung utang daripada yang menghindari hutang. Itu sudah dijelaskan Allah di Quran. Makanya kalau berhubungan dengan waris jangan macem-macem. Waris itu ibaratnya kan berkat tinggal murah loh, kadek royoan. Sudah digambarkan ulama itu diibaratkan berkat tinggal murah, tinggal makan bersama. Kenapa rebutan? Sebenarnya kita dipanggil lurah saja untuk mendiskusikan itu di kelurahan. Nenek moyang kita dicengkewing malaikat kok. Anak putumu gue gak ngulangi agama ya piye. Apalagi sampai ke pengadilan. Jadi itu tanggungannya si anak. Tapi kan hukum yang disampaikan seperti orang Yahudi, nanti bukti nilai bapak duit awakmu kan gitu akhirnya. Yahudi kan ngomong sama Nabi Musa, oh nggak ada hukum tertulis kok, ngapain harus dilakukan? Tidak ada undangan tertulis. Sama nojo ngaku-ngaku loh ya, kalau bapak ibu pun diutang sampean, wong es mati, kan takoi. Kan akhirnya seperti itu. Muncul seperti itu juga ada permasalahan lain. Karena apa? Orang yang mentalnya Yahudi, setiap ada orang mati datang, Mas, mohon maaf ya, dulu ayah itu punya pinjaman sama saya 50 juta. Nah, makanya anaknya ya gak apa-apa tanya, tapi kan yang sisi yang lain ada orang yang berperilaku seperti jelaskan Yahudi, ngaku-ngaku bapaknya utang. Karena saya juga pernah didatangi orang ketika bapak saya meninggal, katanya bapak saya punya hutang. Terus saya tanya, bapak saya itu apa kerjaannya? Bukan saya nggak mau bayar, karena saya curiga ini pura-pura awu-awu. Loh, ternyata orang lain rumahnya di Kunjang sana ngomong bapaknya punya utang ke dia 100 juta. Katanya teman kantor. Saya cari info ke kantornya, ternyata nggak ada yang kenal orang itu yang satu liting sama bapak saya. Saya mintain nomor NIK-nya dia karena sama-sama PNS. Loh, kok jenengan usia dengan bapak saya, NIK-nya kok NIK sama dengan NIK PNS saya? Mosok NIK-nya diawali tahun kelahiran baru nangkan. Kalau bapak saya masih 9 NIK-nya, wis berarti ngapusi, wis gak roh apa ini. Apa wongnya piye gak ngerti ya kan? Boleh kita bertanya. Awamu, tapi kalau kita sudah tahu bahwa orang tua kita jelas-jelas pinjam ya sebagai anak yang soleh, ya kita selesaikan. Ya kita cuman bahasa kita kan yang dibutuhkan itu, Pak, karena itu utangnya orang tua. Kalau saya suruh bayar cash nggak bisa, nyicil saya kemampuannya segini gimana? Nah, yang punya utang kan juga nggak boleh memaksa juga, karena dulu transaksinya sama almarhum. Piro-piro jadi dibayar utangnya. Sarung. Kalau ada orang mati pada saat dia ingin mati, lah bisa menentukan penderitaan bagi teman ada. Hal-hal seperti itu siapa sih? Oke. Pada saat nasib yang saya Allah juga mengingatkan di ayat lain, kamu kalau punya janji apapun pada orang lain, termasuk utang-piutang, catatlah. Makanya dibutuhkan perjanjian dan bukti itu, maka catatlah. Lah, harus ada saksi, ada ini. Saya kan ya juga sering di telepon teman.
Mas, aku pinjam uangnya, tapi jangan bilang ibunya anak-anak ya. Piro 10 juta, bayangkan. Dan apa-apa nih gimana? Kita ya sudah repot nanti Kak. Ketika ada dia mati mau ngomong nggak ada ininya Kak. Ngomongku ya memang betul-betul ini. Sebenarnya yang salah ya kita. Disebutkan di Quran kalau punya janji apapun disuruh mencatat. Ya semua transaksi mencatat dan harus ada saksinya. Apalagi zaman sekarang, segel aja nggak dipercaya. Notaris itu masih nggak dipercaya karena harus dibuktikan di sidang. Nah, ini kan memang mentalitasnya orang zaman sekarang dan orang zaman dulu sudah berbeda. Dulu beli tanah kan nggak perlu ortoretan, pokoknya di tanah tak garam duwe wis beres. Iya, karena mentalnya lebih baik orang dulu. Dulu cuman ngomong bahwa tanah si ini kok pun kula bae duwi ngene ya wis bahwa ya langsung ke kelurahan nyoret botekane lha iku wis dituku si A, gak perlu konfirmasi dibuktine kuitansinya kan gak perlu. Setelah Belanda pulang malah amburadul. Ya, dulu kwitansi cukup akhirnya dianggap tidak cukup, materai cukup akhirnya nggak cukup. Jadi Allah menjelaskan mentalitas seperti ini, ya kalau menurut Allah ya jangan dilakukan. Makanya Allah melanjutkan ke ayat berikutnya, kita baca ayat berikutnya. Walkur, dan ingatlah idqala, ketika berkata Musa li qaumihi, kepada kaumnya, waqad sungguh kutila terbunuh lahum diantara mereka qatilun yang terbunuh la yudri, tidak diketahui qatiluhu, siapa pembunuhnya. wasa'aluhu, dan mereka meminta kepada Musa ayad'u, untuk memohon Allah, kepada Allah, ayyubayyinahu, agar dapat memberitahukan lahum, kepada mereka fata'ahu, maka Musa memohon innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, ya'murukum, memerintahkan kepadamu atau memerintahkan kalian antadbahu,
untuk menyembelih bakorotan seekor sapi betina qalu mereka menjawab atattakhiduna apakah kamu tidak menjadikan kami huzwa bahan ejekan mahzu'an bahan olok-olokan bina pada kami haitsu meskipun sekiranya tujibuna dikabulkan kami bimisli dzalika bimisli hal serupa dzalika demikian qala jawab Musa a'udzu aku berlindung amtani'u aku tidak sudi billahi kepada Allah min an akuna min dari an akuna adanya minal jahilina golongan orang-orang dungu al mustahziina orang-orang suka mengolok-olok saya jelaskan ini di ayat 67. Nah, akhirnya di tengah-tengah mereka ada orang yang terbunuh, dimutilasi, kepalanya hilang. Nah, mereka bingung. Akhirnya mereka mengatakan begini, coba tanya Musa, kalau Musa itu benar-benar nabi pasti tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka meminta Nabi Musa untuk mendoakan kepada Tuhannya Nabi Musa agar memberitahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Makanya Nabi Musa wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah.
Ada orang yang lapor ada pembunuhan, tapi Nabi Musa menjawab, kalau kamu ingin tahu siapa pembunuhnya, maka kamu diperintahkan oleh Allah menyembelih seekor sapi betina. Mereka spontan menjawab, Musa, kamu gak mikir dah kalau kita ini mencari pembunuh kok malah selamatan? Kamu gak akan menjadikan kami bahan olo-oloan orang. Ini kan kisahnya surat surat ini dinamakan Al-Baqarah ya dari kisah Nabi Musa ini. Karena ada sapi betina yang luar biasa. Coba kalau ada barang hilang, terus orang kalau bisnisnya jatuh dan sebagainya, disuruh selamatan tidak mau, itu ya persis Bani Israel. Ya. Orang yang mati, ya, kepalanya hilang, jadi kepalanya orang itu dipenggal kepalanya, jadi mulai leher ini ke atas ini hilang. Orang di situ bingung, gempar, siapa ini? Nah, orang ketika seperti ini lari ke Nabi Musa. Coba tanya sih, karena Musa ngakunya nabinya Allah. Delalah Nabi Musa minta kepada Allah, siapa ini yang membunuh? Musa suruh mereka menyembelih sapi. Dengan laporan polisi barangnya hilang, terus disuruh nyembelih ayam gitu aja. Ngamuk nggak sama polisinya? Pak, saya ini laporan ayam saya motor saya hilang, malah suruh nyembelih ayam. Sampai niku gendeng dah, kan gitu toh. Nabi Musa digoblok-goblok sama mereka. Nabi Musa ya apa perintahnya Allah ya sudah dilaksanakan. Nah, semuanya orang ngeyel, kemudian Nabi Musa mengatakan a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jadi tuntutan mereka itu dengan teori kebenaran. Masa nyari pembunuh kok disuruh nyembelih sapi? Nah, karena apa? Ini Allah kenapa memberikan jawaban kok nyembelih sapi? Ini bantahan Allah, dan Allah menunjukkan bahwa Musa ini benar-benar nabi. Dengan menyembelih sapi bisa ditemukan siapa pembunuhnya. Karena apa? Mereka itu selalu mempersulit diri, dan kalau ada apa-apa selalu tanya kepada Musa, tapi selalu dibantah sendiri. Kalau orang Jawa takon tambah ngentai. Nah, makanya orang sudah tanya tambah ngentai, ya ciri-ciri orang templean darah ya Yahudi. Nah, dari ayat 67 ini kita bisa menarik kesimpulan menjadi di dalam fikih kehidupan kita dari ayat-ayat ini sampai ke ayat 67. Jadi sikap keras dalam beragama bukanlah sikap terpuji. Orang-orang ini kan selalu keras sikapnya kalau menghadapi sesuatu yang timbulnya dari agama. Kemudian banyak pertanyaan kepada Nabi Musa itu juga bukan sifat yang terpuji. Wis didhawuhi ngene ya wis. Ibaratnya kalau sama saya, wis sampean poso nyembelih pitik. Ayamnya apa Gus? Ya putih mulus, padahal ayam biasa oleh. Karena selalu tanya, putih mulus sing pripun Gus? Sing ngenten-ngenten mboten Gus, cucuke sing kuning mboten Gus. Iya golek cucuk sing kuning. Niku sing ulune malih mboten Gus. Oh iya sing malih, padahal pokoke perintahe mbelih ayam, ya wis nyembelih ayam. Gitu. Orang Yahudi selalu mempersulit diri. Nah, mereka selalu ingkar janji. Contoh, mereka datang pada Nabi Musa. Musa,
Saya kan kehidupan saya seperti ini. Termasuk sepupunya Nabi Musa, namanya Korun. Musa, kamu kan katanya nabinya Allah. Ya mbok ya, saya ini didoakan jadi orang kaya raya. Kalau saya sudah kaya kan, kamu punya pengajian apapun nanti saya ikut kamu. Kamu kemanapun mendakwahkan agamanya Allah, aku ikut kamu. Nabi Musa nggak jawab, tapi setiap bertemu Nabi Musa di dalam majelisnya Nabi Musa selalu mengatakan seperti itu. Ya. Akhirnya Nabi Musa berdoa supaya Korun ini diberi kekayaan yang melimpah ruah. Akhirnya diberi kekayaan. Nah, ngaji setiap hari Sabtu. Dulu kan orang Yahudi Sabtu ibadahnya. Akhirnya nggak datang Sabtu. Datangnya cuma Lebaran. Akhirnya Lebaran nggak datang itu si Korun. Nah, lama-lama Korun itu punya pengawal laki-laki 100, pengawal perempuan 100. Pengawalnya semua dikasih kalung emas, laki-laki perempuan semuanya emas, itu pengawalnya. Korun sendiri emasnya itu ada berapa kilo itu di lehernya. Berjalan kemana itu pengawalnya dulu yang jalan, dibersihkan dulu tempat yang mau dikunjungi. Korun. Sebenarnya Fir'aun kalah dengan gayanya Korun. Ya. Jadi Korun itu sebelum datang kemana, mau ngopi aja, ya mau ngopi ke warung mana gitu ya, pengawal yang 100 itu datang dulu ke sana, dibersihkan, disteril, karena Korun mau ngopi. Terus perempuan-perempuan cantik itu yang mengawal Korun. Oke. Makanya Korun itu sebenarnya kalau bahasa kita konglomerat. Makanya saking banyaknya hartanya Korun, sehingga kalau kita nemu harta di tanah pendeman itu dinamakan harta karun. Karena si Korun saking kayanya, diingatkan Nabi Musa untuk bayar zakat, untuk kembali kepada Allah, tidak mau ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aunnya ditenggelamkan di Laut Merah. Nggak tahu kalau Fir'aun Indonesia nanti ditenggelamkan di mana, nggak tahu. Ya. Oh, Fir'aun dulu nggak sampai mager laut, sekarang Fir'aun di Indonesia mager laut. Laut-laut diuruk. Nah, ini kisahnya orang Yahudi. Ya. Jadi jangan sampai kita ini dilabeli Allah persis dengan orang Yahudi. Ya. Memang gayanya kayak orang Islam ini, tapi semuanya labelnya persis orang Yahudi. Contohnya apa? Sekarang apa yang kita makan? Mulai cilok pentol itu gaya Yahudi bukan? Ya, tutul bakso ngomongnya bakso daging sapi, padahal itu daging ayam. Jualan pentol itu padahal yang diselipkan di tukang selip pentolnya itu ciloknya itu kan geromongan ayam, kepalanya nggak dimasukkan. Pokoknya nggak mati seketika, tetap dijual. Kira-kira masih jelek mana kita dengan orang Yahudi? Faktanya kita kan ngintip ke gilingan-gilingan daging itu, untuk caranya. Yahudi karuan terang-terangan awake dhewe. Oh, berarti iki tambah ngalahno orang Yahudi. Yahudi terang-terangan, Yahudi malah dipikirkan ininya. Sausnya kita itu bukan saus, orang Yahudi terang-terangan. Gitu. Makanya orang kita akhirnya hidupnya tidak sejahtera karena apa-apanya melebihi orang Yahudi. Kita kan gemah ripah loh jinawi, kalau dihitung ya orang yang sangat kaya raya, tapi faktanya bangsa kita nggak sejahtera. Kita itu loh di Jombang ini, di Kediri, UMK gajinya karyawan itu 2 juta. Gajinya pembantu di Timur Tengah sudah 10 juta.
Di Singapura, di Malaysia sudah 10 juta. Nah, karena apa? Ya kembali lagi mental bangsa kita. Katanya gerakan perubahan mental. Dibayar wong-wong dirubah ben manut tiap kali. Ya, jadi kita dijelaskan oleh Allah melalui ayat per ayat ini biar kita tidak meniru orang-orang Yahudi dan melebihi orang Yahudi. Orang Yahudi malah memberikan manfaat kepada manusia. Nah kita itu jualan pentol, jualan cilok, beri manfaat enggak? Ya jadikan konsumennya kena usus buntu. Gitu. Gorengannya nggak pakai minyak yang bagus, curah. Itu sudah berapa kali akhirnya dikasih garam, ben balik bening meneh. Ya. Kalau orang Yahudi kan ditulis di labelnya makanan yang dibungkus itu, ini bahannya ini ditulis. Kalau kita kan nggak pernah. Berarti kalau berdasarkan ayat ini kita itu melebihi orang Yahudi apa sama dengan Yahudi? Ya melebihi, praktek apapun lah, jujur-jujuran saja. Wong kita ini beli Pertalite, beri Pertamax dari SPBU, mau diecer lagi kan? Terus saya lihat kok pakai botol, kan? Niki enten 1 liter nih. Oh mboten Pak, saya nggak jual literan, saya jual botolan. Loh ya apa? Yahudi ngomong terang-terangan, aku jual literan tapi regane tak larangi. Iki malah sing tuku anu, kula mboten dodolan literan Pak, dodol kula botolan. Gitu. Sing dodol botol-botolan jenengan tanya, ada 1 liter? Enggak ada. Wong botolnya itu botolnya anggur cap orang tua. Nggih kan? Coba jenengan beli apa saja di pasar tradisional, mulai gula sampai ke rumah timbang lagi ukur itu, nggak ada 1 kilo, gitu, nggak ada. Nanti alasannya jualnya bungkusan, tapi aneh sekarang kan aneh, jual buah-buahan juga di kilo, jual apapun di kilo, giliran ditimbang ulang. Di tempat lain nggak pernah ada yang cocok. Saya itu sudah berkali-kali mencoba barang-barang di pasar tradisional, saya timbang ulang di rumah, nggak pernah ada yang cocok. Padahal yang jualan sorbanan, kopian kaji. Nah pasar dipanggil Paji, ini bu kaji, udah berkaji, berulang-ulang pergi kaji. Ini kan ya seperti itu. Nah kita ada oli-oli di bengkel-bengkel mobil besar, ditampung olinya, didaur ulang dijual lagi dengan merek yang sama. Loh, kelakuannya kan begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini masih seputar orang Yahudi. Oke, hebat nih koron. Masalah membinasakan ini Gusti Allah dari Rien Rojo Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nggih. Ten Arab nih kok ada masjid terapung Laut Merah ya di Laut Merah itu, dan dari Mesir menuju arah sini, nah ditenggelamkan. Nah Fir'aun itu simbol penguasa, Korun itu simbol oligarki dari para pengusaha. Dari dulu sampai sekarang penguasa itu mesti didampingi pengusaha. Tak modali ya jadi presiden sekian, tapi saya nanti minta proyek ini kamu harus bikin aturan ini ya sama. Jadi setelah penguasa dibinasakan oleh Allah,
Fir'aunnya ditenggelamkan, baru Qarunnya ditimbun dengan tanah. Oke. Contoh, kalau yang punya kasus orang kecil dari zaman dulu, bukan zaman sekarang, dulu, sehari itu sudah ketangkap siapa pembunuhnya, gitu. Tapi kalau yang melakukan itu penguasa sama Qarun, Fir'aun sama Qarun, nancepkan bambu di laut itu gak ketemu siapa yang nancep. Padahal saksinya memakai. Pengawalnya Fir'aun is bulet, semua macam-macam. Alalan pencuri kayu di hutan satu aja wis ketangkep, besok disidang dok, diputuskan 5 tahun. Ya koncone Qarun dan koncone Fir'aun, walaupun korupsinya itu 50 triliun, 300 triliun, tenang aja, gue tak hukum 6 tahun. Iku nyenengno wong-wong cek demo nang aku. Itu kan di Quran kan dijelaskan toh. Perkara kalau sudah yang nangani Qarun sama Fir'aun, wis mesti angel putusannya. Dulu yang di Sungai Nil, siapa yang menancapkan bambu di Sungai Nil itu? Ya, gak ketemu sampai Fir'aun mati. Padahal itu ya kongkonannya Fir'aun. Karena Fir'aun dikasih uang Qarun. Cirinya pokoknya kalau Fir'aun Qarun kerjasama itu ya begitu, buletisasi. Kalau yang selain kelompoknya Fir'aun Qarun, ya ini kan di Quran itu. Selain kelompoknya Fir'aun sama Qarun, mesti selesai sehari 3 hari selesai. Maksimal P21 itu 21 hari beres tuntas. Tapi lah sing ngencepno iku bolone Fir'aun ambek Qarun, wis golekane wangel. Masih saksine wong sak kecamatan tetep gak diakoni ambek Qarun ambek Fir'aun. Itu sudah sejak zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang. Ya, tapi kan pada akhirnya Qarun itu juga ditenggelamkan Allah, Fir'aun ditenggelamkan Allah. Setiap penguasa yang bengis, bahasa halusnya tiran, pasti dihancurkan oleh Allah. Fir'aun dihancurkan, yang lain dihancurkan, sampai Mojopahit ya dihancurkan. Walaupun sistemnya sekarang ganti presiden, ya tetap dihancurkan. Jadi Allah memberikan contoh antara Fir'aun dan Qarun. Itu yang dimaksud oleh Allah kan gini, ini loh, di masa lalu sudah saya kasih contoh kamu, biar nanti masa depan peradaban yang lebih modern harus lebih bagus. Perkara kalau sudah yang melakukan Fir'aun dengan Qarun, pasti sulit diselesaikan. Pasti sulit diselesaikan. Sekarang ya sama lah, yang dimaksud Fir'aun siapa, yang dimaksud Qarun siapa. Qarun itu kan sebenarnya julukan kelompok orang-orang yang kaya. Qarun itu nggak mau kalau punya rumah kumpul masyarakat biasa, nggak mau. Jadi dia punya kawasan sendiri, bangun rumah mewah, orang-orang kaya di situ dikumpulkan sama Qarun, bikin tol sendiri, bikin ini sendiri. Masuk situ bayarnya sekian. Makanya kalau orang ndak kelompoknya mereka nggak kuat bayar. Padahal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Qarun sumbernya ya dari wilayah-wilayah seperti itu. Kalau merujuk kita di zaman sekarang ini, pengedar narkoba sabu-sabu yang kilogramnya besar atau tontonan, apa dari rumah-rumah kampung seperti ini kan enggak, mesti rumah elit-elit itu yang satu pintu dijaga satpam ini karena aman, ya, rumah-rumah karena aman. Masuk harus gesek kartu, kalau nggak gesek kartu nggak bisa masuk. Sama kan di hotel itu, mau naik lift ke atas kalau nggak punya kartu yang tidur di situ ya nggak bisa masuk. Padahal kita mau ngapain di situ ya bebas. Kalau di kampung-kampung begini Ramadan buka warung aja dimarahi, tapi kalau buka warung di hotel itu yang restoran besarnya
Wah, jam berapapun walaupun Ramadan nggak ada yang marah-marah. Nah itu cirinya korun itu selalu kehidupannya eksklusif, ya nggak mau dikumpulkan orang lain. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Falamma tatkala alimu mereka ketahui annahu bahwa Musa azmun bersungguh-sungguh qalu mereka berkata qalu ud'u lana qalu mereka berkata ud'u mohonkanlah lana untuk kami Rabbaka kepada Tuhanmu yubayyin lana yubayyin agar dia menjelaskan lana kepada kami mahia sapi betina yang mana ai maksudnya ma sinnuha tentang usianya Qala berkata siapa Musa Nabi Musa innahu bahwa dia aillaha maksudnya Allah yaqulu berfirman innaha bahwa sapi itu baqaratun adalah sapi betina la faridun yang tidak tua musinnatun berusia lanjut wala bikrun dan tidak pula bikrun muda shaghiratun kecil awanun sedang nasofun setengah baina dzalika
di antara yang demikian. Al-madhkuru yang disebutkan, minas sinina, dari yang tua dan yang muda, faf'alu, maka lakukanlah, ma tu'maruna, apa yang diperintahkan kepadamu, ma tu'maruna bihi, apa yang diperintahkan kepadamu. Min dabkhiha, min dabkhiha, supaya menyembelih sapi yang dijelaskan tadi. Oke, saya jelaskan dulu ayat ini. Nah, inilah orang-orang Yahudi dan Bani Israel, ya, sudah diperintah nyembelih sapi, masih tanya sapi yang bagaimana. Musa tanyakan sama Tuhanmu, sapi yang modelnya gimana, tua apa tapinya masih peranaan atau sedang? Ya, dijawab sapinya yang sedang, yang ini sudah dijelaskan semuanya. Ya, umurnya berapa? Nah, sudah dijelaskan umurnya segini-gini. Hari berikutnya datang lagi tanya, sapinya warnanya bagaimana? Oh, bulunya yang begini, ada seleret-seleret kuningnya enggak? Akhirnya ada keemasan, kata Nabi Musa. Nah, ini orang Yahudi kan banyak tanya Bani Israel. Okay. Jadi kalau diberi penjelasan masih banyak tanya terus, akhirnya beratnya mereka itu karena banyak bertanya. Umatnya Nabi Muhammad boleh kritis tapi tidak boleh banyak bertanya. Kalau bertanya ya harus bertanya yang berbobot, tidak boleh tanya terus. Sudah dijelaskan berkali-kali ditanya lagi, dijawab berkali, tanya lagi. Jadi ini kisahnya orang Bani Israel dan orang Yahudi. Sebenarnya perintahnya kan sembarang, pokoknya nyembelih sapi itu aja. Terus ditanya ini, tanya ini, terus akhirnya buntutnya yang bagaimana, kupingnya yang bagaimana. Akhirnya ya berat sendiri apa yang mereka lakukan. Nah, pada ayat-ayat berikutnya karena banyak pertanyaan, menurut kisahnya orang Israel, jadi kisahnya Israel ini ya, itu dulu di zaman sebelum Nabi Musa lahir, ya, itu kan ada orang yang soleh yang mengikuti agama Allah, agama tauhid. Nah, kemudian orang itu punya anak yang belum lahir. Nah, terus orang itu berdoa minta kepada Allah, ya, bahwa sapi yang dia miliki ini nanti supaya diberikan kepada anaknya yang ada di kandungan ketika nanti sudah lahir dan ketika itu dia membutuhkan itu. Nah, kemudian orang ini menyampaikan kepada istrinya, istriku, aku mau pergi ke hutan. Kenapa?
mau menyerahkan sapi ini kepada Allah, aku titipkan kepada Allah supaya sapi ini nanti bisa diwarisi anak kita. Nah, orang serumahnya ya bingung, kok nyerahno sapi ditaruh di hutan begitu saja, ngomongnya diserahkan pada Allah. Ya memang sapinya dibawa ke hutan, dilepas begitu saja. Dia berdoa, ya Allah, sapi ini aku serahkan kepadamu. Nanti pada masanya kalau anakku sudah dewasa membutuhkan biaya untuk hidupnya, untuk kuliahnya dan lain-lain, kembalikanlah kepada dia. Dan ternyata sapi yang diminta oleh Allah adalah sapinya anak yatim kecil itu. Nah, kemudian Nabi Musa diberitahu sebenarnya ada sapi yang seperti itu. Ada orang beritahu Nabi Musa, Musa, ada sapi seperti itu, tempatnya di hutan. Tapi kalau didekati orang lari dan tidak pernah ada yang bisa menangkap itu. Dengan kejadian ini, ibunya anak kecil itu mendengar dan ngomong, anaknya sudah dewasa. Enak, bapakmu dulu katanya menyerahkan harta yang sangat banyak, ya sapi itu untuk diserahkan pada Allah di hutan. Dan kalau kamu butuh, ini kan ada sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan sapi yang seperti disampaikan Nabi Musa, orang-orang Bani Israel akan membeli dengan harga yang sangat mahal. Nah, sudah terkenal sapi itu ada di hutan, itu ada. Tapi setiap ditangkap oleh orang nggak bisa. Ketika anak itu pergi ke hutan, sapi itu muncul. Terus dilihat saja sapi itu. Apa ini yang dibilang sama orang tua saya? Terus sapi itu ngomong, aku ini sapi yang dititipkan kepada Allah oleh orang tuamu untuk kamu. Lah akhirnya apa? Ini gimana? Ada sayembara, barang siapa yang bisa menemukan sapi seperti yang dijelaskan Nabi Musa akan dibeli sama orang-orang Bani Israel dengan harga yang mahal. Kamu mau nggak? Tidak apa-apa. Saya tahu siapa yang membunuh. Sapi itu ngomong. Nah, ketika anak itu datang tahu sapi ini bahwa ini sapi anaknya orang yang punya sapi dulu, makanya dia datang. Nah, ilmu itu akhirnya sekarang kan dikembangkan gini. Ini ada orang yang hamil di luar nikah. Kemudian orang itu digauli oleh banyak laki-laki. Si bayi ini anaknya siapa? Cara ngetesnya gampang. Ini laki-laki banyak. Si bayi itu kalau berangkat ya sudah lepas saja. Dia itu akan lari ke tempat bapaknya karena ruhnya dia yang di situ, ruh siapa ya? Ya itulah bapaknya. Kan dulu belum ada tes DNA. Ya. Bayi itu sudah tahu kok, walaupun ini yang gendong ibunya atau bukan, walaupun dia masih bayi tahu. Oke, karena ruhnya orang tua dengan anaknya kan nyambung. Ya, akhirnya ditemukanlah sapi itu, baru sapi itu disembelih. Oke, akhirnya si anak yatim itu jadi kaya raya. Oke, karena sapinya dibeli Nabi Musa dengan uang-uangnya orang-orang Yahudi sama Bani Israel. Nah, setelah nyembelih sapi, ya, setelah selesai sapinya disembelih, ya, terus dagingnya disuruh masak sama orang-orang. Nah, orang yang meninggal dimutilasi kepalanya hilang itu bangun berdiri, terus menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa yang menyembelih dirinya ini kepalanya sampai hilang, yang membunuh dia adalah keponakannya dia yang diangkat anak dari kecil, ya kan? Karena orang ini menikah tidak punya anak lama, bahkan sampai itu tua gak punya anak. Lah pikirannya si anak yang membunuh saya ini, dia tidak sabar menunggu saya tua. Karena dia tidak sabar, dia ingin menguasai harta saya, maka saya dibunuh oleh dia. Dan sekarang dia bersembunyi di sana. Ditunjukkan itu. Jadi orang yang kepalanya putus itu masih bisa ngomong. Karena nyembelih sapi itu terus
si mayitnya bangun lagi dan menjelaskan dia adalah anak angkatnya yang diangkat dari kecil, dan anak itu tidak sabar dan takut tidak terima warisan. Terus orangnya dibunuh, kepalanya dibuntel koper, dibuang kemana gitu kan. Ya akhirnya orang Yahudi kaget, kok iso ya Musa ya dibilang no ini kok wong iso urip mana terus ngomong padahal ndase gak ono. Ya Allah menjelaskan, walaupun tubuhnya kamu potong, ruhaninya nggak mungkin bisa rusak, nyawanya tetap rusak. Maka sampai hari ini pun barang siapa membunuh orang lain tetap ketangkap, karena ruhaninya ngikuti terus sampai memberi petunjuk orang lain bahwa inilah dia yang membunuh. Ya, jadi kisah itu menjadikan surat ini dinamai Al-Baqarah, artinya sapi betina. Gitu. Ada pertanyaan? Para mufassir menjelaskan dengan ayat-ayat ini, ditulis dalam fikih kehidupan itu intinya kita tidak boleh mengikuti ya kelakuan, budaya dan ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Tapi faktanya hari ini semua yang kita nikmati produknya mereka. Mereka kalau contohnya zaman Nabi Musa sakit perut, Nabi Musa sakit perut. Nabi Musa mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, sakit perut saya sakit begini-begini. Allah kan cuma mengatakan, wahai Musa, ambil daun simbukan itu, kamu kunyah-kunyah di mulutmu, nanti tempelkan perutmu sembuh. Orang Yahudi tanya, kok bisa menyembuhkan ya daun itu? Apa pertanyaannya orang Yahudi? Mengandung bahan kimia apa ya yang dipakai itu? Kok bisa menyembuhkan? Dulu kita minum gebyok itu ya wis sehat. Sekarang ditanya, itu sudah teruji klinis belum yang kamu minum? Dengan kata-kata sudah teruji klinis belum, akhirnya mukjizat yang diberikan Allah di dalam gebyok yang selama ini secara empirik menyembuhkan kita, ya nggak sembuh. Karena pemikirannya ngikuti alurnya Yahudi. Dulu minum yang namanya kunir asem itu aja jantung kita, paru-paru kita sehat. Nah, akhirnya dengan kata-kata sudah teruji klinis belum. Malah sekarang kalau jual minuman seperti itu yang digemari orang yang dicampuri dengan pereda rasa nyeri. Coba beli ke Ngoro sana. Beli apa Mas? Sawahku pegel kabeh ngene. Kayaknya kan duduk ada jamu itu dalamnya ya kelakuannya ngalah nawang Yahudi, campuri pereda rasa nyeri. Ya bener, karena ada pereda rasa nyeri, begitu minum besok bangun pagi wis jereng lagi, tapi berapa hari berikutnya ya kembali, karena itu hanya meredakan rasa nyerinya, bukan menghilangkan penyakitnya. Ya. Dulu orang kena penyakit kanker hati, kena ini cukup kan minum temulawak. Sekarang temulawak diminum satrek nggak sembuh, karena kita sudah pikiran kita, keyakinan kita, karena temulawak itu bukan obat yang teruji secara klinis, nggak menyembuhkan. Dulu cuma disebulno air suruh minum sembuh. Padahal nenek moyang kita kalau baca Quran nggak fasih. Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro minggat. Ya minggat bener. Sekarang ngajinya fasih, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai semua lagu-lagu qiraat itu hafal. Kok nggak sembuh? Karena apa? Orang dulu nggak fasih tapi yakin betul bahwa Quran itu mukjizatnya luar biasa.
bahwa Allah yang menyembuhkan. Sekarang kan nggak yakin kalau obatnya nggak mujarab, itu obat rumah sakit, dosisnya gini, ini ya itu. Oke, ini yang menjadikan akhirnya sekarang tumbuhan yang dulu dicontohkan oleh Allah bahwa itu untuk kepentingan manusia, akhirnya nggak ada manfaatnya. Seperti yang dijelaskan tadi kan, mereka yang selalu mengambil manfaat akhirnya tidak bermanfaat. Ya, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhumut ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustasqirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu ma kana ta'lamu khalana wa la yafa'alika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.